warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Farisi Abdulaziz, biasa dipanggil Farisi. Gue Leila Alicia, biasa dipanggil Leila. Nah, kita bakal mandu kalian buat keliling MAN 13. Let's get started. Let's go. Buka dulu gerbangnya nih. Ini biasa kita buka gerbang, tapi bukan kita, ntar ada Pak Satpam ya. Nah, sekarang kita udah sampai di pos Satpam. Ini ada kakak-kakak deh. Kakak-kakak ini bakal ngejelasin apa sih fungsi pos Satpam sebenarnya. Maaf nih kalau noise dari suara motor, emang rame jalannya. Biasa pinggir jalan raya. Begitu. Iya. Nah nih, Kak, ini pos Satpam tuh biasanya buat apa sih? Yang pertama nih ya, pos satpam itu biasanya tempat buat izin keluar. Kalau yang kedua apa? Buat titip-titip barang kalau misalnya lupa bawa barang-barang buat sekolah. Cara titip barang tuh kayak gimana biasanya? Biasanya nih ya, saat di barang. Pertama kita datang ke ruang guru. Dari ruang guru itu kita minta surat izin keluar. Dapat surat izin keluar, kita harus meminta tanda tangan guru yang piket di hari tersebut dan meminta tanda tangan wali kelas. Baru Oke. kasih ke cara-caranya. Hai, Taruh sini guys. dah ya. Nih ada Bapak Satpam kita juga, Mang Oco kan. Bisa lihat nih Mang Oco. Say Ini hi. Satpam terbaik, Mang. Say hi. Say hi. Nah, ini Satpam kita paling the best. Langsung aja kita lanjut ke destinasi kita berikutnya. Kita bakal lanjut ke tempat kita kedua, oke? Kalela, ini kita kemana, Kak? Kemana ya? Tanya aja deh langsung. Kak, ini kita di mana sih? Di perpustakaan. Wah, banyak pasir. Apakah ini di Mesir? Wah, tentu saya tidak. Perpustakaan tuh buat apa sih, Kak? Jadi di sini kita bisa untuk membaca buku, bisa juga meminjam buku. Terus juga kita bisa menjadikan ini sebagai tempat belajar. Oh, gitu tuh, guys. Terus kakak ini ada apa lagi sih, Kak, di sini, Kak? Ada banyak banget, ada buku-buku pelajaran. Nanti kita di sini juga ada beberapa buku yang kita minjem di sini. Nanti setelah kita naik kelas, kita harus balikin lagi. Nah, jadi di sini tuh banyak banget kalau misalnya kalian lagi istirahat gitu, kalian gabut, kalian bisa baca buku yang suka baca sini. Tuh, dengerin kan? Nih, ini sih buat kalau misalnya kita lagi nggak ada kerjaan bisa kesini nih. Masjid mana masjid? Masjid. Ayo, Masjid. sekarang bisa ke belakang masjid. Sekarang kita ke masjid sekalian. Nah, sekarang kita lagi ada di Masjid MAN 13 nih. Kak, kegiatan yang biasa di Masjid MAN 13 tuh apa sih? Wah, ada banyak banget kegiatannya di masjid. Masjid ini juga multifungsi di MAN 13. Ada banyak banget. Pertama, kita itu di masjid biasanya suka banget kalau misalnya acara-acara kelas tuh ada pengajian namanya. Pengajian kelasan itu biasanya banyak juga kelas-kelas yang ngadain di dalam sini. Ada juga buat ekskul tahfiz juga biasa diadain juga di sini. Nah, terus abis itu sholat juga dilakukan di sini. Nah, biasanya selesai sholat asar itu bakal ada pengumuman yang diadain sama guru-guru buat besok, kegiatan besok atau kegiatan untuk selanjutnya gimana. Nah, biasanya juga diumumin ada di sini gitu. Nah, kalau misalnya mau sholat, biasanya kita kan wudu nih, Kak. Wudu itu di mana sih, Kak? Nah, buat wudu laki-laki itu ada di sebelah sana. Nah, wudu yang perempuan ada di sebelah sana. Jadi tempatnya jauh. Nah, tuh kayak gitu, guys. Jadi kalau ntar buat kalian mau sholat, bisa aja langsung ke masjid. Jangan malas-malas sholat ya. Nggak boleh tuh sholat malas-malas. Kan kita madrasah, ya nggak? Nggak boleh cabut. Nggak boleh cabut ya. Oke, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kita keliling lagi. Ya, let's go. Kita lagi. Ayo lagi. Sekarang kita lagi di depan ruang guru MAN 13 nih. Yuk, langsung aja. Kenalin, aku Kakak Satria. Aku Naila. Nika, ini ada ruang apa sih, Kak? Ini ruang guru MAN 13. Yuk masuk yuk. Masuk tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada orang ya. Ruang gede kan ruang gurunya. Kalau misalnya mau manggil guru bisa ke sini. Asal manggil harus sopan ya. Pakai ibu atau nggak bapak. Permisi juga harus sopan nantinya. Kakak coba kan jelasin lagi, Kak. Ini ada apa ya sih, kan ini kayak gede banget, Kak. Nih, ini ruang gurunya itu bisa nampung sampai 30-an lebih. Itu termasuk guru IPA sama guru IPS. Sama agama dan Sama agama juga tuh. Banyak kan? Itu ruang apa tuh, Kak? Oh, kalau ini ruang ini apa wakil kepala madrasah. Mau lihat? Ayo jalan. Di sini ada apa aja sih, Kak? Kan saya yang nanya. Oh Saya yang iya. Kak, jelasin coba, Kak. Ini buat apa sih gitu? Nih, di sini tuh isinya ada buat kesiswaan, terus ada sarana prasarana, terus ada apa lagi? Ya kakaknya lupa. Pokoknya semua wakil-wakil dari sini, sarpras, kurikulum, itu dari sini semua sama staff-staffnya di sini juga. Jadi ya kita di sini lengkap nih ruang gurunya sekalian sama ruang waka. Kalau mau lomba langsung aja masuk sini. Ya, udah kita ya, Kak. Deh keluar lagi, Kak. Keluar lagi ya. Kita akan ke destinasi selanjutnya. Iya, langsung aja check it out. Follow me.
Loh, wow, ini ruang apa ya? Kak, woi, kakaknya apa nih kak? Oke, di sini itu ada ruangan pramuka yang pertama. Nah, yang kedua itu ada Kamar mandi perempuan. Oke, yang pertama dulu itu ada ruangan pramuka. Ruangan pramuka di sini adalah ruangan untuk ekskul pramuka untuk menyimpan segala barang seperti barang-barang administrasi dan untuk barang-barang latihan. Piala juga ya kak, piala di sini. Ya benar, ada juga. Piala Nah, banyak. ruangan pramuka di sini juga sebagai kantor kesekretariatan Dewan Ambalan Raja Satria Negara. Di sini jadinya. Kak, ada lagi kak nih kak? Nah, di sebelah ruangan pramuka ini ada kamar mandi perempuan. Nah, kamar mandi perempuan ini sebenarnya banyak di MAN 13 dan cuma di lantai dasar. Cuman di lantai dasar ini ada dua ruangan kamar mandi perempuan. Di ruangan kamar mandi ini kita bisa, ya kalian tahu sendirilah ngapain di kamar mandi perempuan, bisa ganti baju juga. Nah, ada himbauan nih buat para perempuan yang akan masuk ke dalam kamar mandi. Pertama, jaga kebersihan ya, nggak boleh buang sampah juga ke toiletnya. Karena itu akan mengganggu kebersihan juga. Tadi tuh buka pintu ada orang yang kamar mandi biasa. Ada kamar mandi, pasti ada orangnya, bukan hantu. Jangan takut. Oke, udah gitu kak ya? Iya. Makasih banyak ya kak. Ayo kak. Ayo kita lanjut lagi. Udah sampai mana nih kita? Ruang CBT. Ya, CBT. CBT bukan cabut ya guys, tapi komputer based test. Di sini kita lagi di ruang CBT. Wih, bareng Kak Robi dan Kak Fahmida. Asik kak. Ini kayak gimana sih kak CBT itu kak? Jadi perkenalin, ini ruang laboratorium komputer yang biasa disebut CBT. CBT. Nah, lab komputer ini letaknya itu ada di gedung A lantai pertama. Dasarnya tuh. Nah ya, ruang lab komputer di MAN 13 ini ada 4, dari ujung sana sampai sana. Ujung-ujung lo banyak. Tapi di antara ruang 3 dan 4 itu ada tangga menuju lantai kedua, gedung A. Buat kelas-kelas. Laboratorium ini digunain bukan untuk umum, melainkan buat ujian-ujian penting kelas 12. Tuh, jadi kalian nggak boleh tuh, ya kan ya? Iya, jadi contohnya Main. itu misalnya kayak kelas 12 itu kalau mau TO, terus UNBK, terus UM tuh di sini. Tes Nah, masuk MAN. dalamnya ini totalnya ada 40 komputer, jadi buat sekelas lah isinya. Tuh, jadi bisa 4 kelas nih langsung. Jadi biasanya kalau kelasnya banyak ganti-gantian. Ya, Jadi kalian nggak ada nih yang boleh main game sini, nggak ada. Kalau masuknya harus ada syaratnya dulu. Ya, bukan buat main-mainan istirahat tuh nggak boleh. Kalau mau istirahat kayak perpustakaan aja. Oke. Jadi kayak? Ya. Oke, makasih banyak ya kak. Kita jalan-jalan lagi, oke? Let's go. Nah, kita udah sampai nih di destinasi utama kita di Lapangan Merah. Nah, ini buat apaan sih? Di lapangan merah ini biasanya kita upacara di sini. Nah, upacara di sini tuh ada bendera juga kan. Ini selain buat upacara, di sini biasanya juga buat kayak misalnya parkiran guru nih, ada parkiran mobil-mobil di sini tuh buat parkiran guru Lapangan Merah. Kalau parkiran siswa tuh di samping gerbang atau juga ada di luar-luar tuh parkiran siswa. Banyak deh parkirannya di sini. Tapi ini di sini utamanya buat upacara. Pastinya karena ada tiap benderanya. Soalnya karena muridnya banyak jadi lapangan harus gede kayak gini. Ya, oke. Oke, kita segitu aja dulu. Nah, ini kan kita habis keliling Lapangan Merah nih, ya kan kak? Sekarang kita ada di lapangan. Hijau nih, kalau misalnya kita juga yang ngejelasin lapangan hijau nih kan kita udah nih keliling Lapangan Merah, capek dong muter-muter. Sekarang kita punya teman Gantian. juga, gantian. Kita kan OSIS banyak nih anggotanya, tenang aja. Kalian kalau masuk OSIS selalu temennya banyak. Ini ada siapa nih? Wih. Hai guys. Ada siapa nih? Kenalin, gue Meli. Kalau gua Rido. Nah nih mereka berdua nih yang bakal mandu kalian nih keliling lagi. Ya kan kak? Yoi dong. Jadi Karena- kita bakal ngejelasin lapangan hijau. Nih keliling-kelilingan ntar dia nih yang bakal jelasin school tour. Nah, asik nih, school tournya bakal jelasin sama mereka ya. Kalau kita berdua udah capek ya kali. Ya, jadi langsung aja ya. Nih gue mereka. Dadah kakak. Makasih kak. Halo guys. Oke. Jadi kita bakal ngejelasin Apa aja sih yang ada di sekitar lapangan lapangan hijau hijau ya? ini loh. Langsung Kalian aja. kepo gak? Kepo lah pastinya ya. Ayo. Kalian pasti penasaran sama tempat yang ini karena tempat Penasaran ini banget nih kak. asik banget ya. Asik banget buat apa? Buat Makan, ngobrol, tempat istirahat lah. Jadi yang pertama adalah kantin. Halo guys, nah gue Farhan. Daulia. Nah di sini kita akan menjelaskan tentang kantin. Nah ini kantin MAN 13. Bisa dilihat ini luas banget kan? Nah ada meja-mejanya juga nih buat duduk-duduk. Nah kantin MAN 13 ini menyediakan banyak banget makanan dan minuman. Salah satunya ada. Stand minuman. Nah stand minuman ini isinya ada pop ice, es buah, es melon dan kawan-kawannya. Terus ada makanan nasi campur, ada ayam geprek, ada bubur ayam, ada batagor dan
Dan masih banyak lainnya. Terus di belakang tuh ada apa? Koperasi. Nah, koperasi ini menjual banyak-banyak banget keperluan buat sekolah kita. Contohnya ada Ada dasi, ada jilbab, ada seragam, pokoknya lengkap di situ. Jadi kalau kalian seragamnya kenapa-napa bisa langsung beli di situ. Nah, yang kalian pulpennya dan pensilnya juga hilang, bisa beli juga di koperasi. Nah, mari kita lanjut ke kamar mandi. Nah, di sini kita punya kamar mandi Cowok, Nah, kamar mandi cowok ini ada di sini dan di gedung A. lantai 2. Nah, jadi kalian yang misalnya kebelet bisa langsung aja ke sini. Buat cowok ya, bukan buat cewek. Kita lanjut aja ke tempat kedua. Nah, ini tempat kedua kita. Ada apa, Karido? Ada tata busana. Kita tanya-tanya aja sih. Apa aja sih yang ada di tata busana? Kegiatan apa aja? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, gue Shalza. Gua Fatur dan kami berdua bakal ngejelasin ruangan yang ada di belakang kita ini, yaitu ruang tata busana. Ruang tata busana ini biasa dipergunakan untuk pembelajaran tata busana mulai dari teori maupun praktek. Pelajaran tata busana ini diajar oleh Dr. Hajah Suprihatingningsih MPD. Dan ruangan tata busana ini terbagi menjadi 3 ruang, yaitu yang pertama di bagian sebelah kiri sini, yaitu adalah ruang pribadi dari Ibu Hajah Suprihatingningsih yang berisi barang-barang pribadi maupun perlengkapan-perlengkapan pengajaran pribadinya. dan ruang tengah yaitu untuk pembelajaran teori, dan ruang sebelah kanan saya itu untuk pembelajaran praktek. Oh ya Kak, kita mau nanya dong, kira-kira apa aja sih yang dilakukan di tata busana ini? Praktek yang dilakukan di tata busana ini biasanya pembuatan tas, tusuk hias, tusuk jahit, dan yang lain-lainnya. Nah, gitu guys. Kalian udah paham dong tentang tata busana ini? Oh, udah. Paham, kita lanjut ke ruang ketiga. Makasih ya. Thank you guys. Ruangan ketiga ini tempat kita bercengkrama antara OSIS. Yoi. Kita pada tahu deh. Ya pasti udah pada tahu lah kalau tempat kita bercengkrama kan kita OSIS. Iya. Tempat ketiga adalah ruang OSIS. Kita persilakan kepada kakak-kakaknya. Hai guys, jadi aku Dira. Aku Maput. Jadi kita udah ada di ruang OSIS. Jadi fungsinya ruang OSIS itu untuk menyimpan barang-barang OSIS dan tempat berkumpulnya OSIS. Dan ruang OSIS-nya juga terletak di pojok kanan sebelah ruang tabus. Oh iya Kak. BTW, panjangan OSIS itu apa sih? Jadi OSIS itu singkatan dari organisasi intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Intrasekolah. Nah, pas banget buat kalian yang mau masuk OSIS, yang SMP-nya punya pengalaman OSIS terus pengen masuk lagi di SMA, bisa banget. Pastinya seru banget ya di OSIS. Iya. Ya. Nambah pengalaman banyak, nambah Punya ilmu, teman. punya teman banyak, gitulah. Oke, kita lanjut aja yuk ke ruangan keempat. Nah, sekarang kita ada di lapangan hijau. Kenapa Kak? Kenapa lapangan hijau? Karena lapangan ini catnya tuh warna hijau, dominan warna hijau, jadi supaya gampang diingat kita namanya lapangan hijau. Biasanya buat hijau tuh buat pas meeting, kita pas meeting, belajar olahraga, bermain bola, bermain basket, dan lain-lain. Nah, kita sampai ke tempat yang keempat. Kita langsung aja kasih ke kakak-kakaknya. Hai guys, nama gue Iren. Nama gue Laki. Jadi kita akan ngasih tahu ruangan yang ada di belakang kita. Jadi di sini ada 3 ruangan yang berdampingan. Yang pertama ada ruang BK, ada ruang UKS, dan ruang band. Jadi yang di belakang ada ruang band. Fungsi ruang band yaitu bagi kalian yang berminat untuk memasuki ekskul band, kalian bisa menggunakan ruang itu untuk latihan band. Dan di sebelahnya terdapat ruang UKS. Fungsi ruang UKS yaitu untuk pertolongan pertama jika kalian sakit atau memerlukan obat-obatan yang kalian perlukan. Jadi kalian bisa masuk ke sini untuk istirahat. Di atas juga ada ruang BK. Biasanya ruang BK itu digunakan untuk buat kalian yang mungkin punya masalah di kelasnya, yang kalian mau curhat sama guru-guru BK, kalian bisa datang ke ruang BK. Letak ada di atas ruang UKS. Oh ya Kak, kita mau nanya nih, untuk guru BK-nya angkatan itu beda atau enggak? Dan Beda. siapa aja? Beda. Untuk angkatan kelas 10 itu ada Bapak Junaidi, kelas 11 ada Pak Wawan, dan kelas 12 Ada Pak, ada Bu Fitri. Fitri.
Oke, kalian udah tahu kan siapa aja guru-gurunya? Apa manfaat dari BK, UKS, dan BEN? Kita lanjut aja yuk. Nah guys, lanjut aja ke tempat ke 5. Ada apa sih Kak? Tempat kelima ini tempatnya buat Adem, sejuk, kayak hati saya. Curhat. Enggak deh. Ada apa Kak? ada multimedia. Langsung aja kita tanya-tanyain ke kakak-kakaknya. Halo Silakan. teman-teman. Hai, Nama aku Hamdi dan ini nama aku Kayla. dan kami di sini ingin menjelaskan fungsi dan kegunaan ruang multimedia. Ya, jadi di ruang multimedia ini biasanya digunain buat pentas seni, seminar-seminar dari luar sekolah, terus buat apa Kak? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini sendiri tiap angkatannya digilir jadwalnya. Jadi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 memiliki jadwal yang berbeda. Gue mau nanya nih Kak, emang biasanya BK ini hari apa aja sih? Kelas 10 hari apa, kelas 11 hari apa? Kalau kelas 10 itu biasanya hari Selasa, kalau kelas 11 itu biasanya hari Kamis. Oh itu di angkatan kita ya, itu kelas 10 hari Selasa. Kalau kalian udah masuk, belum tahu juga. Iya. Mungkin bisa diganti ya? Nggak menentukan juga. Kita lihat aja nanti. Kita lanjut aja lah ya Kak. Lanjut aja ya. Makasih ya Kak. Ya, dadah. Kita lanjut ke tempat Lanjut ke berapa nih? Udah banyak banget ya ruangan-ruangan yang kita udah jelaskan. Ke 6 kalau nggak salah. Keenam. Oke. Kita lanjut aja ya. Tempat ke-6 ini, tempat ke-6 ini tempat buat belajar anak IPA biasanya, anak IPA. Ini khusus untuk pemintaan anak IPA. Nah, kita udah sampai di tempat Anak IPA. Anak IPA apa ya? praktek lah segala macam. Iya, praktek lah pastinya segala macam. Langsung aja Segala kita rincinya tanya. kita tanyain aja ke kakaknya. Kakaknya silakan. Halo semuanya, gue Rania. Gua Abrar. Jadi di sini kita bakal nunjukin ke kalian lab kimia. Jadi lab kimia itu letaknya ada di belakang lab biologi, terus depannya ada lab fisika. Nah, guna lab kimia ini sebagai tempat praktikum bagi siswa jurusan IPA di mata pelajaran kimia. Di dalamnya terdapat banyak sekali alat praktikum seperti tabung, pipet, timbangan, dan lain-lain. Dan juga terdapat banyak sekali zat kimia sebagai bahan pelajaran dan praktikum, di mana ada HNO3, CH3COOH, NaCl, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya kalian mau praktek di sini, diharuskan untuk memakai jas laboratorium yang warna putih. Oh iya Kak, kita mau nanya nih, kapan aja sih praktek-praktek untuk anak IPA-nya? Ada jamnya atau kapan nih? Nah, kalau buat praktek sendiri, dia tergantung dari gurunya. Kita lanjut ke tempat ke berapa Kak? Berapa nih? 7. 7. Ke-7. Terima kasih ya Kak. Ya, kita udah sampai lagi-lagi untuk kelas peminatan IPA masih berdampingan dengan lab fisika dan lab kimia. Pastinya ada lab biologi. Kita langsung aja tanya-tanya ke kakak-kakaknya. Silakan. Halo guys, Silakan, nama gue Lea. nama gue Nathan. Nah, lab biologi ini tuh tempatnya ada di lantai dasar gedung B samping ruang multimedia. Ruang biologi ini biasa digunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan makhluk hidup, khususnya digunakan oleh anak-anak IPA. Terus kalau misalnya kalian semua mau praktikum di sini, kalian itu harus pakai jas laboratorium yang warna putih. Di sini terdapat alat-alat peralatan untuk praktikum, anatomi tubuh manusia, sama skeleton dan hewan-hewan yang diawetkan hasil dari praktikum. Oh iya Kak, mau nanya dong, kira-kira gurunya siapa aja ya? Gurunya ada Ibu Umu Robiah SSI MPD sama Evi Suryani SPD. Oke. Biasanya nih kapan aja sih kita bisa berkunjung ke lab biologi? Biasanya ini tergantung dari materi bab-bab kita juga. Kalau misalnya lagi materi bab tentang hewan, tentang Berarti tergantung gurunya. Kalau gurunya Iya. mau ke lab biologi untuk praktek, berarti kita ke praktek ya. Nah, Gitu ya. Udah jelas belum kalian? Udah dong. Udah ya. Kita lanjut ke tempat ke-8. 8. Makasih kakak-kakaknya. Makasih, Kak. Dadah. Ya, kita udah sampai di tujuan terakhir kita. Ada apa Kak? Tadi di sana ada tata busana. Kalau Nah. ini temennya tata busana. Apa tuh Kak? Ada tata boga. boga. Untuk selanjutnya kita kasih aja ke kakak. Kakak-kakaknya silakan. Hai Halo, guys. guys. Aku Nia. Aku Nugi. Kita di sini akan menjelaskan tentang ruangan Tata boga. Nah, fungsi utama ruangan ini adalah untuk
praktik memasak yang akan dilaksanakan selama. Setiap 1 minggu sekali. Jadi nanti kita tuh bakal dapat gilirannya, tenang aja. Nah, ruangan Tata Boga ini juga berkapasitas 10-20 orang. Nah, peralatan di ruang tata boga ini lengkap banget guys. Jadi kalian tuh nggak perlu panik, nggak usah bawa panci, nggak usah bawa pisau. Di sini tuh udah lengkap. Pokoknya kalian tinggal bawa bahan-bahannya aja. Nah, kita juga bakal diajari sama 2 guru yang berbeda. Yang pertama ada siapa? Bu Jumirah, Yang kedua? Bu Watinda. Nah, kalian udah pada paham kan? Apa aja yang ada di Tata Boga, gurunya tadi udah disampaikan semuanya lah pokoknya. Oke, kita langsung aja. Terima kasih kakak-kakaknya. Terima kasih kakak. Dadah. Dadah. Nah, udah selesai nih school tour atau madrasah tournya dari kita. Dari lapangan merah sampai lapangan hijau. Gimana nih kak? Seru gak? Seru dong pastinya. Pastinya seru banget. Jadi gue Farisi, Gue Leila. Gue Meli. gue Rido, bakal pamit dulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi